tempat budidaya ikan. Kalian mau lihat gak apa aja sih yang ada di sini? Yuk kita lihat bareng-bareng. Kita bakal tanyain semuanya ke yang punya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak. Jangan bosan ya Pak. Ya nggak bosan-bosan. Ini hari ini nih Pak bawa mahasiswa. Jadi seger-seger kan. Bapak semakin semangat kan. Kalau lihat saya terus kan bosan. Pak ini yang melanjutkan yang lalu, tapi ini mahasiswa yang bicara. Jadi mahasiswa yang mengeksplor sendiri pertanyaan. Jadi nanti dimaklumin saja kalau pertanyaannya mungkin agak mengganggu. Tapi dijawabnya yang aman-aman aja Pak. Yang nggak aman jangan dijawab. Kalau bisa dijawab bisa jawab. Gitu Pak. Tapi nanti ruang selanjutnya Japri diterima ya Pak. Ini aja Pak. Yang lainnya jangan. Kalau saya Japri juga boleh lah Pak. Jadi gini Pak. Ini mereka ini adalah mahasiswa akuntansi, prodi akuntansi. Ya, Pradita University. Semester 1 ya. Tapi udah berani loh Pak wawancara Bapak kan. Nah, ini Michael. Iya. Kansa, Kevin. Nah kalau ini data quote-nya nih, kalau kenal ya, koordinatornya manajemen retail. Jadi ya karena udah pernah kesini, jadi sekarang jadi koordinatornya Pak. Nah kalau sudah ada koordinator, sudah ada mahasiswa aja, jadi dosennya harus keluar Pak. Oh gitu. Biar nggak terganggu Pak. Mereka nanti grogi mau nanya nggak jadi apa. Gitu ya Pak. Betul, jadi mohon bantuannya. Terima kasih Pak Agus sudah menerima dengan baik ya kami. Semoga nanti nggak kapok, kami juga akan datang kembali dengan mahasiswa yang lain. Terima kasih ya Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Agus. Saya Michael dari Prodi Akuntansi. Tertarik Pak dengan bisnis ikan hias ini Pak. Nah, kalau boleh tahu, boleh nggak Pak Bapak temenin saya ke dalam buat ngejelasin apa aja gitu Pak? Boleh. Boleh bisa. ya Pak. Bapak kan ini usahanya kan kayaknya udah banyak akuarium gini ya Pak. Nah Bapak itu udah mulai dari kapan Pak? Saya mulai dari tahun 2000. 2000 ya. Oh, ini Bapak yang punya sendiri atau ada yang lain Pak? Iya, saya punya sendiri. Ini kan ada ikan di sini, terus kayaknya ada Bapak bilang ada yang lagi udah kejual semua. Iya. Nah ikannya itu ada apa aja sih Pak? Kalau di sini namanya memang Depok ini di sini di Kelurahan Bojongsari itu bakal kedepannya dinamain Kampung Tetra. Kampung Tetra artinya ikan tetra. Di sini ada 3 jenis ikan tetra, yaitu neon tetra, cardinal tetra, sama redness tetra. Neon tetra, cardinal tetra, sama redness tetra. redness tetra itu yang mana aja ya Pak? Nah ini di sini yang saya kumpul baru ada neon tetranya. Neon tetra. Ya, yang duanya itu yang kemarin sudah keluar udah dijual. Oh. Kalau boleh tahu Pak, kan ada 3 jenis ikan, ini kan kecil-kecil kayak gak bakal ribut kayak ikan cupang ya Pak ya. Nah itu akuarium itu bakal digabung juga atau dipisah Pak? Kalau di sini memang per akuarium itu isinya tadinya kita manual, nggak pakai sirkulasi begini ya, cuma angin aja. Itu isinya satu akuarium semeter kali 50 kali tinggi 35 ini isinya 500 ekor. 500 ekor. Nah kita bikin ini ada sirkulasinya itu meningkat jadi 2000 ekor. Wow. Jadi berapa kali lipat tuh nih kali 4 kali lipat ya? Iya bisa 4 kali lipat sih Pak. Iya. Ya Pak, kan Bapak kayak buat ini dari tahun 2000 gitu ya. Kan nggak mungkin Bapak buat kayak gabut ya. Bapak kayak buat begini gara-gara apa Pak? Bisnis ikan ini. Sebenarnya bikin di akuarium itu jadi awalnya manual sedikit demi sedikit itu ada perubahan.
Nah, perubahan kami itu baru sampai di sini, sampai di filter ini. Itu ya alasan Bapak buat. Jadi untuk meningkatkan Ini ya. volumenya, volume ikan. Bapak di sini kerjanya tuh Bapak kerja sendiri atau ada teman-teman Bapak, rekan-rekan kerja Bapak gitu? Jadi kalau ikan lagi sedikit itu kita kerjain sendiri. Tapi kalau ikan volumenya lagi banyak, kita Ada orang. teman. Ada. Itu siapa aja Pak kalau boleh tahu? Itu panggilan sih. Panggilan ya? Yang Bapak panggil itu biasa tuh kerja itu buat untuk apa aja sih Pak? Ada serabutan buat nyortir, terus ngepak, packing gitu. Bapak kenapa pilih ikan tetra? Memang ikan tuh kalau dilihat setelah saya berjalan hampir 20 tahun ya, itu kita nggak bisa memaksakan ikan tuh hidup di sini jenis ikan ini gitu. Jadi kita ngikutin ikan apa yang hidup di sini, itu yang lebih gampang gitu. Oh, berarti neon tuh lebih gampang. Lebih ya dia lebih cocok, kayak tetra itu cocoknya di lingkungan kita gitu. Jadi untuk berkembang biaknya lebih bagus segala macam. Nah, kalau ditaruh di Bekasi ini nggak bisa ini. Makanya di Bekasi beda lagi kan. Kalau Bekasi biasanya apa itu? Black Ghost, ikan-ikan rainbow, emang kan gede-gede. Itu biasa ikan tetra tuh dibeli biasa untuk apa sih Pak? Kalau masalah fungsinya buat apa sih? Yang saya temui eksportir, ini kan ikan diekspor ya. Saya temui eksportir itu cuma buat hiasan aja sih di luar tuh. Kebanyakan buat hiasan gitu ya? Kebanyakan kalau dari Indonesia di ekspornya ke Singapura ya, kebanyakan sih. Oh, banyak Singapura. Nah, Singapura aja ke Eropa biasanya banyaknya ya. Itu Bapak ekspornya sendiri atau lewat apa? Kita jadi begini, ada tingkatannya, ada petani, ada pembesaran, ada lagi supplier, nah baru ke eksportir. Bapak yang apa? Saya ini dari petaninya. Petani. Jadi ada berkelompok gitu. Satu kelompok ada satu suppliernya. Supplier. Dan digabung ke satu titik gitu ya. Iya. Pak, kalau boleh tahu ini ikannya tuh perkembang biakannya kayak gimana? Misalnya yang kecil itu yang kayak gimana? Iya. Jadi kita nih pembenihan ya, misalkan kayak gini, ini udah induk nih. Ini induk, yang lebih besar dikit gitu. Nah ini dibenihin itu dipasangin satu-satu. Akuariumnya yang buat pasangan yang itu tuh. Yang mana? Tuh yang kecil. Oh yang kecil. Laki perempuan dimasukin situ. Itu satu pasang. Satu pasang. Nah itu satu pasang hasilnya kurang lebih sekitar 200-300 ekor. Itu satu hari? Satu hari ya. Satu malam gitu Satu malam ya. Bedakan yang betina sama jantannya gimana? Nah kalau yang betina itu biasanya gendut-gendut ya. Perutnya gendut-gendut. Nah kalau yang jantannya agak panjang langsing. Tapi saya jantan nih, bapak gendut. Beda gitu ya? Nah, cuma gendut aja nih. Kalau ikan neon itu ya, kalau yang gendut itu ya kayak gini nih. Ini betina nih. Oh betina yang lebih gendut dikit. Gendut. Ini jantan semua. Jantan yang kurus-kurus. Tempat tinggalnya dipisahkan gitu ya? Iya. Oke. Biasa yang ikan yang kayak gini diberi makan apa ya? Dikasih makanannya? Makanannya itu jenisnya kutu air sama cacing sutra. Cacing sutra. Yang kecil yang besar apa? Sama. Tapi kalau bayinya itu Artemia. Artemia itu apa Pak? Artemia itu semacam telur produk Amerika dia biasanya ya. Itu produknya. Satu kalengnya itu harganya sekitar 750.000. Satu kaleng 700. Segini 1 liter. Kiloannya cuma 4,25 gram. 4 on,25 gram. Biasanya Bapak belinya berapa? Itu satu kaleng. Satu kaleng. Cukup untuk berapa bulan tuh? Itu hasilnya bisa sampai 100-150.000 ekor. Anakannya. Iya. Gitu ya. Kalau tadi yang saya lihat di sana tuh kayak ada yang hitam-hitam gitu. Oh itu ikan mantis. Yang kayak busa. Oh busa yang sana. Busa yang sana. Itu buat mengelola air. Kelola air. Jadi kalau dibilang sih sarang bakteri itu yang biobol namanya. Yang mantis itu. Yang hitam mono. Itu biobol namanya, itu sarang bakteri baik kalau nggak salah. Oh itu baik gitu. Jadi buat filternya aja lihat kemari, jadi airnya jernih lagi kemari. Muter terus kan airnya. Kalau airnya kotor gak masalah? Airnya kotor mengganggu, ikannya bisa sakit. Sakit itu ya? Berarti harus yang jernih gitu? Harus jernih ya. Biasa saya lihat kadang ada yang kayak kolamnya ditutup hitam gitu, itu maksudnya buat apa sih Pak? Ditutup hitam? Itu biasanya buat
apa itu lagi membenihin dia. Oh, benihin. Kenapa harus dihitam-hitamin, Pak? Biar gelap. Malu kali ikannya. Gelap ya. Biar gelap. Oke. Kalau nggak gelap dia nggak mau kawin kali gitu. Ada gitunya. Malu dia. Ikan yang kecil-kecil gitu, yang kayak telur itu jadi agak bisa lebih besar itu biasa butuh berapa hari? Oh, dari telur. Nah, jadi gini, kita masukin nih 1 malam, Satu malam? besoknya dia udah bertelur. Nah, telurnya itu netes besoknya lagi 1 malam. Berarti 1 malamnya lagi. 1 malam dia baru netes jadi benih. Benih kemudian Nah, pindah ke setelah 4 hari baru dikasih makan. Kan benih itu bawa makan sendiri dah. Bawa makanan sendiri, di perutnya masih ada telurnya. Nah, jadi 4 hari nggak perlu dikasih makan. Kemudian baru pindahkan ke sini gitu ya. Iya, nanti benihnya itu baru dikasih makan pertamanya Artemia. Nah, pertama ya. Setelah 4 hari itu. 4 hari ya. Sampai 15 hari baru ganti sama kutu air. Sama kutu air. Cukup. Pak, perawatan kayak akuariumnya biasa susahnya yang apa sih? Yang jadi kendala sih? Sebenarnya sih nggak ada yang susah, cuma bawaannya aja kadang-kadang suka males gitu. Mau jadi kotor. Gimana sih itu? Ya, dikerjainnya sih gampang, cuma kadang kalau akuarium sampai kotor itu bukan karena susah, karena saking males aja gitu, bawaannya males. Ini awal Bapak ada akuarium ada berapa sih sebenarnya? Awalnya dulu saya cuma punya berapa ya? Cuma 15. 15. Itu awal Pak. Hah? Awal ya. Awal sekali itu. 15. 15. Itu dari 15 udah bisa berapa ekor itu? 15 waktu itu baru 7.500. 7.500 itu udah jual lokal atau gimana? Itu kebanyakan ekspor sih. Oh, udah langsung ekspor gitu dari awal? Enggak, bukan saya yang ekspor, ada suppliernya yang ngambil. Oh, berarti kasih ke supplier ekspor gitu ya? Iya. Yang harga ikan kayak gini biasa berapa Pak? Harga ikannya itu variasi dari ukuran S, SM, M, ML, sama L. Kalau S itu 150 perak S-nya. Itu ukurannya 1 cm, 1 cm lah. 1 cm itu masih bayi gitu? Ya, itu 150 perak. Terus SM-nya 350, M-nya 450, ML-nya 550, sampai L-nya itu 600 sampai 700. 600 sampai 700. Cuma enaknya ikan, kenapa kita pilih ikan ini? Jadi harganya sedikit, cuma dia lakunya volume banyak. Oh iya. Bisa sampai 10-20 ribu. Berarti 1 bulan ini bisa Bapak jual berapa tuh? Kalau kita udah jalan semua ini, itu 1 bulan bisa sampai 50. 50 ribu. Itu keuntungannya berapa kira? Ya, keuntungannya kurang lebih kalau 50 ribu dari 150 perak kita beli benih, dijual tergantung ukuran ya. Kalau misalkan ukurannya M, berarti 450 jualnya. Berarti kelebihannya 300 perak ya. Kayak 300 perak kali 50 ribu. 3 kali 15 ya sekitar 15 juta gitu kalau satu bulan itu? Kalau ukuran M ya, ya kurang lebih 2 bulan lah. Kurang lebih 2 bulan. Biasa yang sering dibeli itu yang gimana? Yang ukuran berapa tuh? Ukuran kalau selama ini sih pasarnya masih bagus ya, dari tahun 2016 sekarang gitu ya? belum ada kendala gitu. Jadi ketahuannya itu karena ikan nggak ada yang besar. Untuk ukuran L tuh susah kan, berarti ikan jalannya pasarnya bagus gitu. Kalau nggak bagus dia akan besar-besar, itu berarti kurang laku ya. Karena ikan yang besarnya nggak ada gitu, kita ambil patokan situ, berarti ikannya laku. Berarti kebanyakan kalau pembeli beli itu langsung yang dari bibit kecil atau yang kayak gimana? Itu beda-beda. Jadi kalau pembenihan nanti dijualnya ukuran S. S. Bagian orang yang pembesaran. Pembesaran baru dijual ukuran M, ML. Nanti pemasarannya kasih ke bagian mereka gitu ya. Iya. Mereka yang urus. Iya. Oke. Ada apa? Pak, kalau boleh tahu biaya-biayanya apa aja sih kalau bisnis kayak gini? Oh, biayanya itu kalau saya sebutin tadi yang pertama itu Artemia. Untuk benih ya, bayi ikan ya, itu Artemia. Terus kutu air, cacing sutra. Nah, setelah ada sirkulasi ini, kita bisa menggunakan pelet. Pelet apa itu? Empan ikan buatan. Oh iya. Dari toko. Gitu. Kalau kayak tadi saya sebutin kan kita harus nyari di alam. Kayak di empang-empang ternakan.
Dulu saya sampai ke Ancol-Ancol nyari. Di Kali Ancol. Berarti Bapak pasang ini tahun berapa nih? Ini sih baru nih, baru 2 tahun. Oh, udah tahun. Baru 2 tahun. Jadi ya semakin lama ada peningkatan lah. Makin besar lagi. Iya. Jadi COVID gak ada masalah? Nah, COVID kemarin sama aja. Oh, sama aja. Pasarnya lesu. Oh, lesu. Karena ekspor kurang jalan ya, nggak jalan ekspor. Kurang gitu ya. Sekarang baru udah mulai lagi. Nah, sekarang baru mulai. Iya. Oh ya Pak, kan mau tanya, kan bilang ada ukurannya bangkai ya Pak? Apa gitulah. Nah, itu kan kalau misalnya digabungnya agak pusing ya, itu Bapak pisahin. Oh iya, itu yang saya bilang tadi, kita cari orang, atau suka panggil orang, buat nyortir. Oh, nyortir. Pisah, buat misahin. Ini karena kita baru main lagi, jadi dilihat tuh saya nggak ada. Baru induk ya, ini nggak ada. Ini induk. Nanti setelah saya telorin di situ ada tempatnya. Nanti anakannya itu setelah umur sebulan itu disortirin, bisa-bisa. Ini total berapa kolam? Berapa akuarium ini? Ini semuanya ada 8, 16, 20. Ada 60-an. 60-an. Yang biasa dipakai untuk yang kampung ikan yang dijual biasa berapa? Yang ikan yang buat ini di sini. Oh, itu. Ini buat indukan. Itu kolam yang kayak gitu kenapa ada daunnya? Ada daun-daunnya gitu itu kok? Oh, daun ini jatuh. Ah, jatuh, nggak ada itu. Bukan sengaja ditaruhin, memang dari atas jatuh nih. yang saya bilang nggak susah, cuma malas mau gitu. dibersihin gitu malas. Nanti aja tinggal nyuruh. Ya Pak, mau tanya, kan jual kayak gini kan bisa banyak. Sekali pesan ada yang berapa ratus gitu ya kan. Nah, itu Bapak cara packingnya tuh gimana ya Pak? Packing ada tempat pakai bak, pakai kain. Baknya beneran saya taruh di belakang semua. Di situ ya Pak? Pakai di ras kain gitu, kain semacam apa ya, tipis. Kayak di sortir gitu ya? Iya betul. Nah, ntar di situ baru dihitung satu-satu. Jadi pas jualnya wadahnya pakai yang apa? Apanya? Pas jual ke suppliernya tuh wadahnya pakai yang apa? Oh, pakai plastik. Oh, pakai plastik. Pakai oksigen. Iya. Adanya. Itu per kantong, kalau M biasanya 250 ekor per kantongnya. Kalau M itu Kalau SM 500. 500. Oh ya, saya mau tanya Pak. Maaf ya Pak, ini kan tempatnya menurut saya kan agak ke dalam gitu ya Pak ya. Nah, Bapak buka di sini tuh orang-orang bisa tahu Bapak jualan di sini gimana? Iya. Kalau ikan ibaratnya di mana aja buka orang pasti tahu. Karena apa? Dari mulut ke mulut. Jadi udah ibarat tuh kayak ikan yang sekitar sini satu kampung ini sama curug tadi tuh, yang tadi datang curug ya. Itu nggak ada yang nggak tahu semua udah. Dari mulut terus gitu. Kita pun berkelompok kan. Saya kelompoknya itu satu kelompok ada 14 orang, 14 petani, satu supplier. Berarti Bapak nggak jual online kayak orang-orang yang biasa gitu Enggak. di Shopee? Oh enggak. Gitu. Ada yang jual online khusus online ada. Ada. Itu apa Pak? Dia macam-macam ikannya. Termasuk punya Bapak juga? Bukan. Lain-lain orang gitu ya. Nah, jadi dia jualan online. Ada yang jualan online. Di sini juga ada. Jadi kalau udah kita beternak ya beternak gitu. Bapak nggak online? Enggak. Belum. Kita ngurusin yang ini aja nggak kepegang gitu kalau kita ke online juga. Oh. Udah nggak online aja udah keteteran. Iya, yang online aja udah keteteran. Oh ya, mau tanya juga Pak. Bapak kan bilang Bapak punya juga ada yang di Bekasi juga kan Pak? Bukan di Bekasi, begini. Yang tadi ditanya kenapa ikan ini yang dipelaya gitu kan? Karena saya bilang mana ikan yang cocok di sini kita pelaya gitu. Jangan ikan yang nggak cocok kita usahain pakai air apa itu nggak bakal berhasil. Nah di Bekasi ini nggak cocok, nggak ada di Bekasi. Yang di Bekasi Bapak juga ada? Di Bekasi enggak, di Bekasi itu adanya kayak Black Coast, Rainbow gitu. Itu Punya orang lain bukan saya, berbandingan aja. Itu kenapa bisa gak cocok gitu? Hah? Kenapa bisa gak cocok gitu? Airnya? Oh, Airnya. biasa pH-nya beda gitu kan. Kalau di sini pH-nya itu baru naik sama 4, pH rendah ya. Kalau kita ikan rainbow itu pH tinggi. Oh, Dari jenis airnya beda gitu. airnya bisa bedain. Cuma kalau kita cuma untuk pelihara sih bisa diakalin masih airnya. Tapi kalau untuk usaha banyakkan biayanya gitu. Mendingan yang tanpa biaya
sama aja kan juga laku-laku juga gitu. Iya sih, iya. Bapak kan punya air kan itu kan banyak ya. Itu tuh sumber airnya tuh dari mana sih Pak? Apa dari Oh, dari tanah. Oh, dari air tanah. Ya? Tanah. Bukan dari situ. Mana? Ini yang gentong itu. Betul menggentong air ini. Air ini Ada- muter. ada di ini kan. Enggak. Jadi beli air lagi. Oh enggak, ini airnya muter aja gitu. Oh, filter gitu terus. Filter. Jadi ini air ini keluar ke bawah situ, difilter, saring naik ke atas turunin lagi kemari. Makanya jadi jernih kemarinya. Kalau enggak harus rajin dibersihkan. Iya. Berarti kalau dengan ini sekarang pembersihannya berapa kali? Ini paling seminggu 2 kali. Oh, seminggu 2 kali. Ya? Enggak tiap. Kalau yang manual kan dulu ibarat setiap hari. Oh iya. Isinya sedikit, kerjanya tiap hari. Kalau sekarang isinya banyak, kerjanya dikit. Iya. Bapak ada pesan nggak kalau ada yang mau mengembangkan bisnis ini lagi? Maksudnya? Ada pesan untuk yang Untuk yang lain. Saya rasa sampai saat ini memang untuk kebutuhan ikan jenis kayak gini masih terbuka ya. pasarnya masih Masih besar terbuka pasarnya. Siapa saja yang misalnya berminat. Saya pun kalau misalkan ada orang yang berminat, misalkan saya mau belajar nih, itu saya siap ibaratnya ngasih tahu gitu. Jadi Bapak jadi mentornya gitu. Saya memang tahun 80 udah buka dulu, cuma tahun 80 tuh saya kesulitan buat nanya sono nanya sini tuh nggak ada yang nggak bisa berpengalaman ya. jadi gimana ya, dulu itu rahasia gitu tahun 80 nggak kayak sekarang. Makanya saya begitu tahun 2000 saya buka, saya udah punya niat siapapun yang butuh informasi masalah ikan kemanapun saya akan kasih tahu gitu. Jadi Bapak udah buka sebenarnya itu dari tahun 80-an tapi gagal baru buka lagi di tahun 2000. Ya, jadi tahun 80 buka, pas lulus sekolah tuh tahun 80-an. Jadi buka, saya kesulitan udah beli akuarium banyak, udah nggak jalan. Pokoknya nanya sini, nanya situ, umpan artemia aja nggak dapet kemana-mana. Akhirnya saya ya berhenti, saya kerja, saya jual aja akuariumnya. Pas tahun 2000 berhenti kerja, saya balik lagi ke ikan. Itu di tahun 2000 gitu. Bapak bisa berpikir buat balik lagi tuh gara-gara apa sih Pak? Ya saya seneng aja nih ikan. Oh, jadi gara-gara senang hobi Iya, gitu iya. Jadi pas awal-awal Bapak balik kembali itu modal awalnya berapa untuk Dulu kembali? dulu saya pernah pertama kali buka lagi di modal 25. 25 juta gitu. Ada lagi gak? Udah sih kayaknya. Sip. Oh iya Pak, maaf Pak, mau tanya. Bapak usianya berapa? Saya 57. 57 sekarang. Iya. Kasih Pak. Kalau pegawai negeri mah udah mau pensiun. Iya kan hampir dong. Oke, makasih ya Pak. Oh iya, sama-sama. Sekian dari kami. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Pak, ada sedikit oleh-oleh Oh. dari kami. Oh iya, ini juga satu. Waduh. Buat Bapak. Waduh, ini Makasih, buat Bapak, ilmunya. terima kasih banyak ini.